Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Patricia Yakulina Has. Saya dari kelas 12B dan kali ini saya akan membahas tentang sejarah dengan topik yang menarik. Simak video ini. Bayangkan menjadi seorang presiden di saat negara sedang hancur lebur. Ekonomi kolaps, mahasiswa turun ke jalan, dan ancaman disintegrasi ada di mana-mana. Inilah situasi yang diwarisi oleh Profesor Dr. Insinyur Bacranuddin Yusuf Habibie. Dalam waktu singkat, hanya 17 bulan, ia menjabat sebagai presiden. Bagaimana kisah selanjutnya? Mari kita simak. Ciri khas pemerintahan Habibie itu singkat tapi padat. Beliau cuma menjabat selama 512 hari atau setara dengan 17 bulan. Mulai dari 21 Mei 1998 sampai dengan 20 Oktober 1999. Akan tetapi, di masa singkat itulah beliau meletakkan dasar-dasar demokrasi modern Indonesia. Bayangin teman-teman, saat Habibie jadi presiden, Indonesia lagi kacau balau. Ekonomi ambruk, rupiah anjlok sampai 16.800 per dolar. Mahasiswa demo di mana-mana, dan ada trauma di pasca kerusuhan Mei 1998. Di situasi gawat seperti itu, Habibie mengambil keputusan-keputusan. Ciri yang pertama, kebebasan politik. Habibie membubarkan larangan partai politik sehingga bermunculan 48 partai baru. Dan 48 partai baru ini yang mengikuti pemilu pada tahun 1999 pada era reformasi. Yang kedua, kebebasan pers. Habibie mencabut aturan ketat SIUPP atau Surat Izin Usaha Penerbitan Pers yang selama ini membungkam media. Yang ketiga, penghapusan dui fungsi ABRI atau mulai mengurangi peran militer di politik. Dengan kata lain, mereka hanya fokus di pertahanan saja. Yang keempat, otonomi daerah. Mereka memberikan kewenangan luas kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri melalui Undang-Undang Dasar Nomor 22 Tahun 1999 atau tanpa tanggal 21 Mei 1998 adalah hari bersejarah di mana Presiden kedua atau Soeharto mundur dan digantikan oleh Habibie. Tanggal 20 Oktober 1999, setelah sidang umum MPR, Habibie digantikan oleh Gus Dur. Total masa jabatannya hanya 1 tahun 15 bulan. Dan faktanya, ini adalah masa jabatan presiden tersingkat di Indonesia. Akan tetapi pengaruhnya sangat besar untuk Indonesia. Dampak dari kebijakan yang beliau buat terasa di seluruh Indonesia. Otonomi daerah membuat pemerintah daerah di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua mempunyai kewenangan yang lebih. Bahkan, di tahun 1999, banyak daerah baru yang bermunculan. Misalnya, 3 provinsi yang baru, 8 kota yang baru, dan 35 kabupaten yang baru dibentuk. Selain itu, kebebasan pers juga dirasakan wartawan di seluruh pelosok negeri. Tidak ada lagi yang takut untuk menyuarakan atau menuliskan berita. Beliau bertindak tegas yang pertama karena tuntutan reformasi. Mahasiswa dan rakyat turun jalan dan minta perubahan total. Habibie sadar kalau tidak ada perubahan, Indonesia bisa hancur. Yang kedua, situasi ekonomi darurat. Rupiah sempat anjlok ke 16.800 per dolar. Inflasi tinggi ini membuat banyak perusahaan bangkrut dan Habibie harus mengambil tindakan cepat. Yang ketiga, tekanan internasional. Dunia mengawasi Indonesia. Habibie harus membuktikan bahwa Indonesia bisa berubah menjadi negara yang demokratis. Tapi ada satu lagi yang jarang diketahui. Habibie sebenarnya punya opsi untuk tetap berkuasa. Secara konstitusi, beliau berhak jadi presiden sampai tahun 2003. Tapi tuntutan reformasi menghendaki pemilu secepatnya. Habibie mendahulukan kepentingan bersama atau bangsa daripada ambisi pribadinya. Beliau menyelenggarakan pemilu pada tahun 1999 dan bahkan tidak mencalonkan dirinya lagi setelah pidato pertanggungjawabannya ditolak oleh MPR. Bagaimana? Luar biasa kan beliau? Dampak dari kebijakan beliau bisa kita rasakan hingga saat ini. Yang pertama, masyarakat bebas berpendapat. Kebebasan pers membuat masyarakat bisa mendapatkan informasi yang berimbang dan mengkritik pemerintah tanpa ada ketakutan. Yang kedua, pemilu demokratis. Pemilu 1999 menjadi pemilu paling demokratis saat itu, diikuti oleh 48 partai dan rakyat benar-benar bisa memilih tanpa dipaksa. Yang ketiga, ekonomi membaik. Menjelang akhir pemerintahannya, nilai tukar rupiah menguat drastis ke level 6.500 sampai 7.000 per dolar.
capaian sulit terulang di era setelahnya. Yang keempat, terciptanya lembaga anti korupsi. Ia mengesahkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari KKN yang menjadi cikal bakal lahirnya KPK. Akan tetapi dari dampak positif pasti ada dampak kontroversial, yaitu lepasnya Timur Timur. Nah, bagaimana teman-teman? Seru kan materinya? Beliau yang menjabat hanya dengan 17 bulan, akan tetapi sudah membawa perubahan besar untuk Indonesia. Kita sebagai generasi muda harus meneruskan ilmunya. Terima kasih.